Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sore yang sangat cerah, tidak seperti cuaca biasanya yang sering hujan. Namun di sore ini kita ada cuaca yang cerah dan bersinar dan ada matahari pastinya. Kembali lagi di podcast Al Hidayah yang baru kita resmikan. Oke. Di sore hari ini kita udah ada pembicara yang hebat ya, Ustadz kita di Masjid Al Hidayah. Selamat datang kepada Ustadz Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Stevi ya. Iya, sebelumnya kenalkan nama aku Stevi Marta. Mohon maaf Ustadz Zain. Oke, terima kasih udah datang di podcast kita sore hari ini, meluangkan waktunya sebentar untuk mengisi podcast dan memberi pelajaran kepada kita serta penonton-penontonnya podcast Al Hidayah ini. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Oke, jadi tema yang akan kita ambil di sore hari ini, mustahik kok jadi muzaki? Oke, itu tema yang perlu diberitahu kepada masyarakat luas ya Ustaz. Sebelumnya iya, jelaskan, boleh minta tolong dijelaskan dulu apa sih itu mustahik, apa sih itu muzaki? Baik Mbak Stevi ya, dan para pemirsa Al Hidayah ya. Iya. Ini sudah podcast ya. Baik, apa itu mustahik? Mustahik itu kalau dalam kajian kita fikih disebutkan alladzina yastahiquna laha, orang yang berhak mendapatkan dana zakat. Ada berapa golongan? 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran surat Taubah ayat 60, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8 nih Mas. Yang 8 asnaf itu 8 asnaf, 8 golongan atau 8 mustahik. Mustahik itu orang yang berhak mendapatkan dana zakat. Alladzina yastahiquna laha, artinya 8 golongan inilah. Siapa saja tadi, fakir, miskin dan lain sebagainya. Itu namanya mustahik. Berbeda tadi dengan muzaki ya. Nah, muzaki itu apa? Muzaki itu dalam kajian kitab fikih disebutkan alladzina yuzakkuna biha, orang yang menunaikan zakat. Ada kewajiban dia menunaikan zakat, itu disebut muzaki. Artinya beda, kalau mustahik yang mendapatkan dana zakat, muzaki orang yang bayar zakat, mengeluarkannya. Begitu. Oke, jadi mustahik itu mereka-mereka yang berhak menerima zakat yang diberikan oleh muzaki ini tadi ya? Iya, betul. Oke, udah dijelaskan juga tadi ada 8 asnaf yang berhak menerima ya. Itu termasuk yang tadi disebutkan fakir miskin, dan lain sebagainya. Dan ada 8 itu ya? Iya, betul. Kriteria seseorang itu bisa jadi kita bisa sebut sebagai mustahik itu apa aja? Oke, Mas Stevi. Yang pertama fakir. Nah, kalau dalam Al-Quran menggunakan redaksi fukoro. Fukoro itu adalah bentuk plural jamak yang awalnya fakir. Satu orang fakir namanya fakirun, 2 orang fakir nama fakironi. Kalau beberapa orang fakir bahkan lebih dari 3 namanya fukoro. Apa yang dimaksud dengan fakir atau para fukoro adalah orang yang nggak ada penghasilannya, nggak punya pendapatan, nggak ada penghasilan, nggak punya uang, ya kan? Buat makan kira-kira bisa nggak Mas Stevi? Enggak ya. Buat beli kopi bisa, buat beli kopi. Buat beli makanan, ini apa namanya? Snack ular berarti ya. Masa snack ular? Snack and legend. Oke. Ternyata fakir itu adalah kriterianya dia nggak ada pekerjaannya, nggak punya penghasilan, nggak punya uang buat makan, buat minum nggak bisa. Bukan berarti karena malas, karena kondisi fisiknya. Stroke itu penyakit berat tau. Jangankan stroke, asam urat aja orang dilarang. Makan kacang-kacangan nggak boleh nih ya. Itu nggak boleh. Makan jeroan nggak boleh. Ini stroke. Stroke ini penyakit berat. Jangankan stroke ya, sekoldesel aja repot.
sekolde, sama lagi tuh, segerobak repot segerobak. Ini setrum. Nah karena dia nggak bisa menggerakkan organ tubuhnya, maka nggak bisa bekerja. Nggak bisa bekerja berarti Anda punya uang nggak punya duit, nggak ada piti bahasanya ya. Buat beli makanan, jangankan sampai makanan berat, minuman saja nggak bisa. Beli buah-buahan bisa nggak? Nah, Mas Tepi seneng nggak makan buah-buahan? Kata saya nggak boleh. Emang kenapa? Yang benar makan buah beneran. Buah-buahan makan susah dimakan. Iya. Ya. Jadi yang pertama fakir itu tadi disebutkan bahwa dia tidak punya gajian, ya kan? Dia punya penghasilan malah syai'un indahu. Orang yang nggak punya sesuatu, nggak ada penghasilan buat makan, buat beli konsumsi, bahkan buat kesehatan ya, buat pendidikan, nah itu dikategorikan fakir. Begitu. Kalau miskin sudah tahu Mas Rebi? Kalau miskin itu mereka masih bisa bekerja, cuman belum mencukupi. Nah betul. Kalau fakir tadi kan karena mereka kondisi tubuhnya lemah, mungkin iya, bisa bekerja maupun nggak menghasilkan punya uang, begitu kira-kira. Nah yang kedua tadi itu yang dikategorikan miskin. Miskin itu dalam berbagai kajian kita disebutkan dia punya gajian tapi nggak mencukupi, ya kan? Disebutkan malayak fi min ba'dihi. Dia punya gajian tapi buat makan minum memang bisa buat makan tapi nggak cukup. Min ba'dihi atau cuma gajiannya separuh. Umpamanya dia butuh 50.000 tapi gajiannya 25.000. Ini bukan fakir, namanya apa? Kismin. Ya. Nah miskin. Kalau dalam bahasa Arabnya di dalam Al-Quran maka disebutkan lil fuqara'il masakin. Nah masakin itu plural juga, jamak dari miskin. Miskinun, miskinani, masakini. Tapi mohon saya sampaikan kepada ketua RW, jangan salah menyampaikan pesan. Yang saya hormati para remaja masakin. Para remaja miskin. Jadi seharusnya jangan masa kini, masa gitu, gitu ya. Masa gini Ya masa gini. Ya kan, jadi itu miskin tadi ya. Bedakan miskin dengan fakir. Kalau miskin itu tadi dia punya penghasilan tapi tidak cukup. Itu diantaranya kriteria fakir atau miskin. Kalau kriteria yang bisa kita sebut muzaki itu ya Ustaz? Muzaki. Nah, kriteria muzaki itu orang yang penghasilannya minimal cukup nisab. Apa itu nisab? Batas minimal mengeluarkan zakat. Kalau nisabnya perdagangan yaitu 85 gram emas. Emas juga sama, 85 gram emas. Itu dikategorikan nisab. Contohnya, bagaimana orang kerja gajian sebulan umpamanya 10 juta. Nah, ini saya lihat tampangnya Mbak Stepi gajinya saya doain minimal sebulan 10 juta. Amin. Sebulan 20 koma. Amin. Tanggal 20 udah koma. Nah, ternyata ini saya jadi ngomong apa? Jadi lupa gajian ya. Gajian muzaki tadi. Nah, gajian muzaki. Nah, muzaki itu dikategorikan yang cukup nisab, yaitu kalau hartanya setahun kurang lebih dari 85 gram emas. Karena kita tanya, yang tahu harga emas biasanya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau Mas Wahyu dia tahu harga emas cuma 2 kemungkinan. Yang pertama dia tahu harga emas boleh jadi buat istrinya semakin sehat. Yang kedua boleh jadi buat kawin lagi ya. Bahaya. Bahaya. Nah, anggap misalkan 900 ribuan ya, 1 juta dah. Kapan jadilah? 1 juta kali 85 jadi berapa? 85 juta. Oh, ini ketahuan anak sosial nih. Ini lulusan. Masa 1 juta dikali 85 hasil 8.500. 85 juta. Berarti kalau orang penghasilan umpama tadi kayak Stepi sebulan 10 juta. Kalau kali 12 berapa? 120 juta. Udah melebihi nggak nisabnya? Sudah, itu dikategorikan berarti muzaki. Orang yang wajib bayar zakat. Kalau nisabnya tadi dengan emas, karena termasuk juga zakat profesi. Zakat profesi itu kalau fatwa MUI tahun 2003 itu disebutkan bahwa zakat profesi itu dikiaskan kepada emas. Orang yang nisabnya batas minimal memiliki emas 85 gram emas wajib zakat.
Tapi ada juga dalam kajian kita fikih zakat, saya Yusuf Al-Qaradawi, orang yang dianggap sebagai muzaki itu orang yang penghasilannya itu seperti petani. Petani itu nisabnya itu 5 ausak. 5 ausak itu kalau gabah 5 ausak itu setara kurang lebih 553 kg. Kalau dijadiin beras, digiling gabah kurang lebih 520 kg atau ada juga yang menyatakan 524. Kita pakai 520 kilogram ya. Berarti kalau 1 kilo kita beli beras aja di supermarket berapa itu? 5 kilo 60.000 ya. Berarti kemungkinan bisa harganya beras itu 10.000 bisa 12.000 atau 10.000 kan? Berarti kalau 10.000 dikali 520 jadi berapa? Mas Tepi, nah ini bingung lagi ngitungnya nih. Ketahuan anak sosial nih. Ya kan? Nah ternyata 520 dikali 10.000 jadi 5.200.000. Berarti orang yang penghasilannya setara dengan petani, yaitu dalam sekali panen, ya kan? Wa tuhaqqau yauma sodi, dan tunaikan zakat saat panen. Kalau ada di antara pemirsa, kawan-kawan ya yang pecinta podcast Al Hidayah ya, yang gajiannya tadi sebulan 10 juta, ya kan? Udah lebih belum kira-kira besoknya? Wah, kira-kira mau bayar zakatnya? Jangan lupa bayar zakatnya kemana? Ke Al Hidayah. Al Hidayah. Insya Allah penuh dengan berkah. Karena dapat hidayah, gitu ya. Jadi 10 tadi dia 1 bulan 10 juta kan minimal tadi berapa? 5.200.000. Udah melebihi. Ini berarti dianggap muzaki. Maka orang yang bayar zakat, maka insya Allah suci jiwanya, bersih hartanya bertambah, bahkan hartanya bisa berkah, hidupnya penuh dengan keberkahan. Begitu kira-kira Mas Tepi. Oke, kira-kira ada nggak ya Ustadz cerita tentang mustahik ini jadi muzaki gitu? Oke, kalau bicara tentang kisah mustahik dari muzaki itu di dalam Kitabul Amwal karya Abu Ubaid itu banyak disebutkan. Terutama terjadi di zamannya Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal jadi gubernur di Yaman, awal-awal semester pertama zakat dikumpulkan, ternyata zakat dibagiin tuh ke fakir miskin. Semester berikutnya ternyata berkurang tuh fakir miskin. Yang awalnya didapat tiba-tiba meningkat ekonominya jadi muzaki. Akhirnya turun. Maka ketika dikumpulkan semester berikutnya disalurkan, ternyata sisa 25%. Semester berikutnya naik 50%, meningkat akhirnya zero. Orang yang namanya mendapatkan dana zakat. Sampai-sampai akhirnya laporan lah itu ke pusat, kemudian ditanya Mu'adz bin Jabal, apakah ada fakir miskin sana? Tidak ada. Apakah ada anak muda yang mau kawin dan dia fakir miskin dan dia nggak bisa untuk nikah? Kalau tidak ada, dinikahin. Ternyata sudah. Nah ini saya sampaikan seperti tidak ada kemungkinan peluang nih. Kalau Mbak Stepi mau nikah, saya sarankan jangan minta dana zakat ya. Walaupun dalam sejarah itu boleh ya. Nah tapi ada program Mbak Jelas itu dulu menggulirkan program The Wedding on the Street. Nikah ya masalah. Tapi jangan nikah lari ya. Susah itu. Nikah lari kamu. Jadi akdu nikahnya kapan? Begitu ya, gitu kira-kira ya. Tapi kalau cerita sebaliknya ada nggak sih Ustadz? Misalnya kayak tadinya dia muzaki nih, udah cukup gitu dia jadi yang bayar zakat ini, yang ngeluarin zakat ini, terus tiba-tiba dia berubah jadi mustahiknya itu. Ya bisa, sangat bisa. Umpama gini, suatu saat kita berzakat, uang banyak, tiba-tiba dalam perjalanan dirampok. Gak punya uang, handphone nggak ada, kendaraan nggak ada, mau makan bisa nggak? Itu yang dikategorikan yang awalnya muzaki jadi mustahik, maka dikategorikan musafir. Musafir itu ada dikategorikan tadi. Iya, 8 dikategorikan ibnu sabil. Ya kan, orang yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal, padahal kaya. Tapi pertanyaan tadi, kehabisan berbekalan, ya kan, itu bisa menjadi mustahik begitu ya. Atau dia ambil, walaupun dia kaya raya, tapi kategori dia ambil boleh mendapatkan dana zakat mustahik. Mungkin ini kali ya Ustadz yang pembahasan banyak ditanya-tanya
muzaki kok jadi mustahik gitu, karena tadi balik lagi dia amil lagi, karena walaupun hartanya udah banyak tapi dia termasuk orang-orang yang mengumpulkan zakat. Iya boleh, karena ada riwayat pada suatu ketika Umar bin Khattab itu kan sebagai bantuin Nabi dengan amil yang lainnya. Ada amil yang lainnya itu diantaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Lutbiyah, Muad bin Jabal. Nah, Umar bin Khattab ikut bantu mengumpulkan dana zakat. Nah, yang lainnya dapat dana untuk amil ya, mustahiknya itu amil. Nah, ternyata siapa namanya Umar bin Khattab ini nggak mau nerima. Nabi marah. Ambil, kalau kamu udah ambil fasadaqu alaih, maka sedekahin lagi juga boleh, gitu ya. Karena ada jatah, ada dari amil ya, bahasanya ada jatah hak atau ya kan, haknya di dia sebagai amil sudah disebutkan tadi 1/12, berarti kurang lebih total amil itu 12,5%. Begitu kira-kira. Oke, jadi mungkin itu kesimpulannya yang kenapa sih muzaki bisa jadi mustahik gitu. Nah, ya, mungkin bisa. Karena dia perjalanan dirampok, atau mungkin dia orang kaya tapi dia seseorang yang termasuk membantu mengumpulkan zakat tadi atau disebut amil tadi gitu. Atau bisa juga dalam korban bencana alam. Padahal dia kaya raya, tapi dalam bencana alam umpama Cianjur, gempa bumi semuanya, gelombang tsunami hilang semuanya, dia cuma bawa badannya saja. Maka yang awalnya muzaki jadi mustahik, makanya jangan sombong. Kamu muzaki suatu saat jadi mustahik juga. Mungkin cukup sekian pertanyaan yang kita terima. Tanggung mungkin nanti kalau misalnya Tanggung memang air. kalau misalnya nanti ada pertanyaan selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi siap. lagi di podcast Al Hidayah ini. Siap. Sukses buat Al Hidayah podcastannya. Oke, semoga berkah juga Ustadz ilmunya disalurkan ke masyarakat banyak lewat podcast Al Hidayah ini. Doain juga semoga podcast berjalan amin, sukses semuanya ya. Oke, Ustadz terima kasih banyak. Sami-sami. Saya Steffi Marta dan Ustadz Zain sebagai pengisi acara kita pada hari ini. Mohon pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.